Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa menjaga kesehatan dan kebersihan ya. Apalagi saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Jadi, kebersihan dan kesehatan merupakan hal yang utama yang harus kita jaga. Jangan lupa juga ketika keluar harus menggunakan masker ya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membahas materi kita yang baru, Ibu akan mengulang sedikit materi minggu lalu, yaitu mengenai HAM. Apa sih HAM? Ya, HAM merupakan hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak ia lahir. Sampai sini bisa dimengerti ya? Ya, jadi materi kita minggu ini yaitu mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Mohon disimak dan diperhatikan ya ketika Ibu menjelaskan materi kita minggu ini. Adapun sub pembahasan kita untuk materi sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian sistem hukum. Yang kedua, kita akan membahas mengenai pengertian peradilan. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai penggolongan hukum. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai perangkat lembaga peradilan. Langsung saja kita memasuki sub pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian sistem hukum. Apa yang dimaksud dengan sistem hukum? Jadi, sistem hukum adalah suatu proses atau rangkaian hukum yang melibatkan berbagai alat kelengkapan hukum dan berbagai unsur yang terdapat di dalamnya. Mulai dari hukum itu dibuat, diterapkan, dan dipertahankan. Selanjutnya, pengertian peradilan. Peradilan adalah suatu pemeriksaan terhadap segala tindakan manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain atau dengan negara. Terdapat juga penggolongan hukum. Penggolongan hukum dibedakan menjadi 8, yaitu hukum berdasarkan sumbernya, hukum berdasarkan tempat berlakunya, hukum berdasarkan bentuknya, hukum berdasarkan waktu berlakunya, hukum berdasarkan cara mempertahankannya, hukum berdasarkan sifatnya, hukum berdasarkan wujudnya, dan hukum berdasarkan isinya. Dan sub pembahasan yang terakhir adalah tentang perangkat lembaga peradilan. Perangkat lembaga peradilan dibedakan menjadi 5 macam, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan mahkamah konstitusi. Sekian materi yang Ibu sampaikan. Kita akan membahas kembali pada saat pertemuan kelas daring kita ya. Sebelum Ibu mengakhiri, marilah bersama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.